Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai line integral yang menggunakan konsep dari integral tentu. Ketika kita memiliki fungsi f(x) seperti pada gambar ini, kemudian kita beri batas a dan b pada sumbu x, maka berapakah luas daerah yang ditunjuk ini? Nah, langkah pertama adalah dengan mengambil area yang sangat-sangat kecil yang bisa kita namakan dx. Jadi, dx adalah perubahan nilai x yang sangat kecil, kemudian dikalikan dengan tingginya, yaitu nilai fx. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita akan menggunakan persamaan integral tentu dengan batas atasnya b dan batas bawahnya a. Penerapan line integral dalam bidang elektronika adalah untuk menghitung perubahan tegangan per unit muatan terhadap medan listrik. Perubahan tegangan didefinisikan sebagai gaya yang dilakukan per unit muatan. Dalam kasus medan listrik konstan, ketika gerakan berhadapan langsung, ini dapat dituliskan sebagai rumus medan listrik konstan seperti ini, yaitu V final dikurangi dengan V inisial, yaitu sama dengan delta V, sama dengan F per Q dikalikan dengan D. Dapat mendapatkan medan listrik konstan dikalikan D. Kenapa negatif? Kenapa nilai negatif? Karena E bergerak dari arah positif, plat positif ke negatif. Jika digambarkan, memindahkan muatan positif dari bawah atau dari plat yang bermuatan negatif ke atas dengan plat yang bermuatan positif membutuhkan gaya dan menaikkan tegangan. Jika dalam kasus umum di mana medan listrik dan sudut tidak beraturan, maka rumus integral garis digunakan pada persamaan medan listrik konstan. Menjadi seperti ini, yaitu V final dikurangi dengan V inisial atau bisa dibilang sebagai dengan delta V sama dengan minus integral E vektor dikalikan dengan ds vektor. Jika digambarkan, memindahkan muatan positif sepanjang jalur lengkung yang ditunjukkan akan memerlukan integral untuk menghitung. Diketahui bahwa garis parabolanya itu dari X sama dengan 0 menjadi X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0 menjadi Y sama dengan 1. Dan disitu dikasih tahu persamaan yaitu integral C X plus Y dx plus integral C dalam kurung 2X min Y dy. Dari situ kita diberitahu juga bahwa Y sama dengan X kuadrat dan turunan dari X kuadrat itu adalah 2X dx. Nah, dari situ kita bisa mencarinya dengan memasukkan Y terlebih dahulu ke dalam integralnya, yaitu mensubstitusikan Y menjadi yang diketahui oleh soal, yaitu Y menjadi X kuadrat. Dari situ kita bisa lihat menjadi X plus X kuadrat dx dan plus 2X minus X kuadrat 2X dx, karena di turunan tersebut. Dari situ kita bisa integralkan seperti biasa, yaitu X menjadi setengah X kuadrat dan dijumlahkan dengan sepertiga X pangkat 3 karena integral dari X kuadrat. Dari situ juga di persamaan selanjutnya, yaitu karena 2X-nya sudah variabelnya sudah sama, jadi bisa dikali silang terlebih dahulu menjadi 4X dan 4X kuadrat dan 2X pangkat 3 dan diintegralkan menjadi 4 per 3 X pangkat 3 dikurangi dengan 2 per 4 X pangkat 4. Dari situ bisa diintegralkan menjadi yang paling atas dikurangi dengan yang paling bawah. Jadi setengah X kuadratnya itu X-nya digantikan dengan disubstitusikan dengan 1, yaitu setengah dikalikan 1 pangkat 2 dijumlahkan dengan sepertiga dikalikan 1 pangkat 3 dikurangi dengan setengah dikalikan 0 kuadrat dan dijumlahkan dengan sepertiga dikalikan 0 pangkat 3, karena kita tahu hasilnya angka seperti apapun dikalikan 0 akan menjadi 0, jadi angkanya menjadi tetap sama, yaitu setengah dijumlahkan sepertiga dijumlahkan 4 per 3 dikurangi setengah, mendapatkan jadi kita bisa mendapatkan line integralnya ada 5 per 3.